wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya di ruang rapat ini dalam acara praktik baik tentang budaya positif. Pada kesempatan ini saya Yuniarti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Sarusokau, Kabupaten Lampung Barat, ingin berbagi praktik baik melalui penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di dalam dunia pendidikan yang sangat kita cintai, yaitu SMA Negeri 1 Sukar. Konsep utama modul budaya positif, dan ini yang baru saya pelajari di pendidikan guru penggerak di modul 1.4, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Dari filosofi pemikiran Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu layaknya petani yang hanya menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan alam. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ini kita sudah ngajari gitu ya di kelas 10, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kita sudah sedikit banyak tahu tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi sebenarnya kalau di K13 kita bahasnya itu istilahnya karakter ya, sebenarnya sama. Jadi bukan berarti selain dari ke-6 profil ini tidak bagus gitu ya, tetapi tadi include diambil garis besarnya adalah di 6 dimensi. Dan dimensi ini ada elemen-elemen lagi yang diturunkan dari menjadi profil pelajar Pancasila. Meluruskan konsepsi tentang makna kontrol. Pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengontrol murid, semuanya hanya terkendak kita, begitu kan ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan itu semua efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu itu benar atau salah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Akan kita lihat nanti di pembahasan selanjutnya, apakah dengan memberikan murid merasa bersalah itu akan dapat efektif untuk menguatkan karakter atau tidak. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang visualisasinya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon,
kebutuhan kita itu sama. Padahal di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang memiliki hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya bahwa kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau di teori kontrol pandangan kita dengan orang lain itu berbeda, tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian di stimulus respon juga mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada modul berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol itu teorinya adalah menang dan menang. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa disiplin positif itu sangat penting untuk perkembangan anak didik kita, ya. Jadi disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini harus memiliki disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, sikap bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri atas tindakan yang dilakukan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian bahwa kita sebagai pendidik tugasnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, sedangkan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Ya. Kan dengan bantuan guru, orang tua, teman, itu motivasi ekstrinsik. Pointernya mungkin penting saya lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Jadi untuk nilai kebajikan tidak melihat suku apa saja, kemudian tidak melihat bahasanya, kemudian agama apapun, dengan latar belakang apapun, gitu ya. Itu nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu bisa meliputi keadilan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, dan lain-lain. Nilai-nilai kebajikan merupakan suatu payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi atau nilai ini merupakan fondasinya untuk kita berperilaku. Dan salah satunya apa? Jadi ada di sekolah kita sudah menerapkan nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila yang menyangkut 6 dimensi. Ya.
yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga relasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu ada juga 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini sebenarnya selain dari yang disebutkan tadi yang memang include-nya di profil pelajar Pancasila, ternyata memang masih ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Kemudian kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan untuk mendapatkan hadiah. Sering kalau Bapak Ibu di kelas ketika mengajar, kemudian ada anak yang bisa menjawab, beri hadiah. Ya, nah, apakah itu benar gitu ya? Jadi bahwa ketika anak disuruh pasti selalu mau ya kepada perintah gurunya gitu ya. Itu kenapa? Karena imbalan, perlu imbalan. Terus karena dia takut, ya kan? Kalau dia tidak mengikuti perintah guru, ya kan pasti nilai itu nanti aku disilkan atau aku nanti diomelin dan seterusnya kan gitu. Nah, motivasi perilaku manusia ini, jadi ada yang karena dia menghindari ketidaknyamanan, kemudian karena dia ingin mendapatkan hadiah, ada juga yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuannya. Di akhir, di manusia atau murid yang poin ketiga itu yang sebenarnya diharapkan dalam pendidikan. Jadi dia tidak mengharapkan imbalan, melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya, kemudian sesuai dengan kemauannya gitu, tanpa rasa takut gitu ya. Jadi belajar di kelas itu dengan aman, nyaman gitu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, kan begitu ya. Jadi siswa itu pasti jika saya disuruh itu nggak mau, saya akan dapat apa gitu ya, konsekuensinya kan begitu. Kemudian untuk mendapatkan hadiah, nah, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain, akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu ya. Jadi kalau dapat bisa menjawab, nih dapat hadiah, ya. Kayak saya menyupervisi guru-guru kemarin, yang saya supervisi semua sudah dia, semua sudah dia. Nah ini nanti kalau pas tidak memberi hadiah, jadi nanti anak itu kan negatifnya bahwa saya jawablah kalau dapat hadiah, biasanya nggak dapat hadiah, nah intinya takutnya nggak ada efek negatifnya dari itu. Kemudian yang menghargai diri sendiri, nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah motivasi internal. Dia mau berupaya untuk misalkan mengerjakan tugas dengan kemauannya karena
saya ini sebagai murid harus bertanggung jawab, gitu kan, terkait saya nanti dapat ujian, berarti alhamdulillah karena saya sudah melakukan hal baik, kan begitu. Jika misalkan saya mendapatkan nilai yang kurang baik, berarti itu kan saya harus lebih berusaha kembali. Jadi motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena individu ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan wali kelas, terutama misalkan membuat keyakinan kelas di kelasnya? Apa itu keyakinan kelas? Yang Bapak Ibu ketahui mungkin yang ada yang sekarang itu adanya mungkin peraturan kelas, ya. Mengapa bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Karena keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu bersifat universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Jadi seseorang tergerak. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu bahwa kita mengajak berdiskusi siswa-siswi di dalam kelas, bisa dengan cara berbagi kelompok dulu. Mereka mencurahkan pendapatnya, ya, dibagi beberapa kelompok, mencurahkan pendapatnya terkait kelas yang harus disepakati, gitu ya. Kesepakatan kelas mana, apa saja yang baik untuk dilanjutkan di kelasnya misalkan. Jadi masing-masing boleh bersuara. Nah, nanti per kelompok itu bisa menganalisis, kemudian disampaikan presentasi, diambil kesimpulannya oleh Bapak atau Ibu guru, mana misalkan 3-7 poin. Jadi tujuannya nanti disepakati bersama buat keyakinan kelas yang mudah diingat, sehingga mudah aplikasinya, mudah dijalankan, gitu ya. Jadi misalkan apa tuh keyakinan kelasnya kira-kira yang bisa dibuat oleh siswa? Saya kasih contoh, misalkan datang tidak terlambat masuk kelas, betul. Ada lagi, menjaga kebersihan. Ada lagi, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu dikumpulkan, masing-masing siswa berpendapat sesuai dengan pendapatnya, namanya curah pendapat. Nanti didiskusikan, maka diambil kesimpulan untuk jadi kesepakatan kelas. Nah, itu bisa ditempel di kelasnya. Bisa juga kalau mau menggunakan media Canva, ya, karena anak kita kan sudah pada pandai-pandai IT-nya. Kemudian bahasan berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Diana Garsen, bahwa kebutuhan itu ada 5 macam, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan penguasaan. Jadi anak ketika mengalami masalah, apanya di sekolah, misalkan ada masalah di sekolah, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kita sebagai guru
harus bisa mengidentifikasi, mendeteksi, bahkan nanti bisa menyimpulkan bahwa si anak ini kekurangan di kebutuhan dasar apa. Nah, itu yang akan kita perbaiki, kita cari solusinya. Alasannya bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Kemudian survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, bersifat fisiologis, yaitu biasanya ada pangan dan papan gitu ya, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan primernya. Kemudian love and belonging, kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok, termasuk dari orang tua, teman, keluarga, teman kerja, bahkan mungkin yang memiliki binatang peliharaan gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, serta senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, jadi kebutuhan ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu gitu ya. Berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri yang meliputi dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Saya diperhatikan di layar, Bapak Ibu, kita coba bahas satu kasus nih. Nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah ini masuk ke kebutuhan dasar apa terkait pertanyaan yang muncul. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa sih yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, maka kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Pertanyaan pertama nih, menyetir mobil itu seru. Boleh sambil kalau yang ada pena boleh ditulis jawabannya, nanti kita cocokkan nih bukunya yang mana, atau bisa pakai HP. Ya. Pertanyaan pertama, menyetir mobil itu seru. Jadi kita tadi ada 5 kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, kemudian penguasaan dan rasa diterima, gitu ya.
Jadi nanti yang poin ini menyetir mobil itu seru berdasarkan dari pernyataan yang sebelumnya. Itu masuk ke penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Masuk ke poin apa? Aku merasa bangga dan keren. Ke mana? Silakan dengan Bapak Ibu. Selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Sudah disimpan jawabannya? Oke, kita bahas apa yang pertama. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira apa tuh? Kesenangan. Ada yang lain? Tidak. Oke, kita keep jawabannya ya. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan lega. Kasih sayang. Betul ya? Bebas. Karena bersama teman-teman. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Bukan. Penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Mana tuh? Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kebebasan. Betul sekali. Ini jawabannya. Jadi menyetir mobil tersebut adalah suatu kesenangan. Kemudian biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku, cinta gitu kan. Kemudian merasa bangga dan keren. Penguasaan, bangga aku bisa. Kemudian senang bisa pergi tempat yang suka adalah kebebasan. Bukan dulu dong untuk Bapak Ibu, sudah saya sekali menjawab dengan benar. Nanti kita bahas tentang hadiah dan penghargaan ya. Silakan sambil dinikmati kue yang ada Bapak Ibu. Hadiahnya. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Restitusi. Jadi ada 5 jenis posisi kontrol restitusi. Ini akan kita bahas ya, bahasan. Ini penting sekali untuk kita sebagai guru, terutama mungkin guru BK, kemudian bagi kesiswaan. Bagaimana kita sebaiknya bertindak terhadap pada siswa-siswi kita. Jadi 5 posisi kontrol itu, yang pertama sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu memperlakukan siswa dengan cara menghukum? Sering, ya. Menghukum itu bisa fisik, bisa verbal, gitu ya. Dengan melotot, ada gerakan mata, gitu kan? Nah itu sudah hukum namanya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ayolah nak, tolong kerjakan tugasnya, kasihan ibu. Kan? Minta anak itu merasa bersalah. Pernah? Sering. Kemudian sebagai teman, udah nggak apa-apa, nanti ibu bantu. Sebagai teman. Nanti ada dampak positif dan negatifnya masing-masing. Kemudian sebagai pemantau.
Dan yang kelima sebagai manajer. Ini yang sebagai penghukum itu bisa dengan nada suara tinggi. Kamu ini gak ngumpul-ngumpul tugas. Atau dengan bahasa tubuh, bisa dengan melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik. Contohnya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas ya. Itu namanya sudah menghukum. Jadi hasilnya apa kalau anak itu dihukum? Ya, pasti nanti suatu saat anak itu akan jadi pendendam, betul tidak? Kalau anak tidak masih dengan emosi yang tinggi, maka mungkin tidak kalau anak itu akan balas marah pada kita. Nah, sangat mungkin. Kemudian pembuat rasa bersalah. Dia dalam posisi ini suaranya memang tidak tinggi, gitu ya, suaranya merendah, tetapi merasa orang itu tidak nyaman, kemudian merasa bersalah dan juga rendah hati. Contohnya, kenapa kamu ya sering mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Murid akan merasa tertekan jika bapak ibu menggunakan kalimat yang membuat siswanya merasa bersalah. Bahkan nanti ada yang dia merasa tersakiti hatinya, ya, dengan rasa kalimat dari bapak ibu yang diungkapkan. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sudah, tidak apa-apa kan ini, nanti ibu bantu bereskan. Nah begitu. Dampak dari ini bisa positif, bisa juga negatif. Nah, positifnya hubungan jelas kita baik sama anak, dengan siswa. Negatifnya apa? Nanti kalau pas bapak atau ibu tidak bisa membantu, anak itu pasti akan kecewa. Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Di posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia peraturannya begini, konsekuensinya nanti begini. Jadi ini lebih tegas kalau sebagai pemantau. Jadi dengan konsekuensi atau sanksi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Contohnya, peraturannya apa? Konsekuensi atau sanksinya apa? Pemantau itu menggunakan nada suara yang biasa saja, dia datang. Kemudian bahasa tubuhnya juga santai gitu ya, formal biasa gitu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar ataupun melakukan kesalahan. Di guru ini di posisi pemantau tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Posisi yang kelima, posisi kontrol manager. Jadi sebagai manajer. Jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pemantau memiliki keterampilan menjadi teman dan membuat rasa bersalah biar memang diperlukan. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu contoh dari posisi guru sebagai manajer. Jadi untuk Bapak Ibu ketika mendapatkan siswa yang bermasalah, maka seyogianya yang terbaik kita bisa memposisikan sebagai manajer. Jadi itu top levelnya di posisi kontrol ini gitu. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Jadi langkah yang harus dijalankan oleh seorang guru untuk menyelesaikan persoalan siswanya dengan menerapkan 3 poin ini, gitu ya. Jadi poin ini tidak bisa hilang satu, misalkan dari 3, 2 saja dilakukan. Hanya 3 ini harus dipenuhi. Meskipun urutannya tidak berurutan, itu boleh, tetapi tidak bisa dihilang. Jadi apa langkahnya, gitu ya? Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ini ada para wali kelas yang sudah terbiasa bertemu dengan siswa-siswi yang mempunyai masalah yang bervariasi tentunya ya Bapak Ibu, bahwa cara menyelesaikan masalahnya jadi tidak dengan menghukum, kemudian sebagai teman itu boleh, tetapi harus memperhatikan masa depannya untuk keberlanjutan masalahnya tersebut. Jadi di segitiga restitusi ini yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bermasalah datang, langsung datang dihadapi, misalkan cuma 1 orang bermasalah, bicarakan secara empat mata. Jadi dudukkan dulu anak itu, tenangkan, stabilkan emosinya, gitu ya. Jadi perlahan, ini mengubah identitas anak yang tadinya dia merasa gagal itu ke sukses, gitu ya, ke identitas gagal, dari identitas gagal ke identitas sukses. Pernyataannya bisa misalkan dengan pernyataan seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Artinya dia bukan satu-satunya orang yang paling kecewa misalkan, atau dia bukan satu-satunya orang yang terhakimi. Jadi itu menstabilkan identitasnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan terhadap kesalahan anak. Jadi kita bisa memahami kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh si siswa yang bermasalah tersebut dengan berbagai cara. Contoh pernyataannya, kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalkan. Itu. Tidak serta-merta langsung menghakimi anak ya dengan kalimat-kalimat yang justru akan mengedonkan anak itu sendiri. Selamat datang Ibu Bapak yang baru bergabung. Kita lanjutkan. Kita tepuk semangat dulu, kayaknya sepertinya sudah semakin siang. Kita butuh asupan semangat. Kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu.
Silahkan bisa dinikmati apa yang akan didengar. Kita lanjutkan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di menanyakan keyakinan, yaitu bahwa keyakinan kelas apa yang telah diyakini. Maka penting bahwa Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas dulu. Jadi untuk diingat di memori anak bahwa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi bukan peraturan. Nah ini pentingnya ketika anak menghadapi masalah, cara memberi solusinya adalah menanyakan kembali keyakinan apa yang sudah diyakini di kelasnya atau secara globalnya mungkin di sekolah. Kemudian menanyakan juga kamu ingin menjadi orang seperti apa, misalkan terkait misalkan masalahnya tentang kenakalan, berantem misalkan. Ini ada cerita kasus 2 anak siswi ya yang ribut di kelas. Jadi ini langsung ke kasusnya. Jadi keributan itu di kelas antara Anissa dan Sherlyn. Anissa itu marah dengan Sherlyn karena Sherlyn merusak kotak pensil Anissa. Ya. Nah, restitusi penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi itu yang bagaimana? Kira-kira begini. Silakan disaksikan.
listrik ya, jadi sinyalnya pun terganggu. Oke, demikian untuk contoh nih penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Apakah kira-kira sulit untuk diterapkan bagi Bapak Ibu? Tergantung masalahnya, ya. Jadi kita di sini sebagai guru itu memang dituntut tidak boleh marah, gitu ya. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa harus marah, tanpa harus menghukum, kemudian jadilah minimal sebagai teman, gitu ya. Tetapi dengan poin-poin kontrol tertentu lagi yang harus diterapkan. Jadi belajar untuk mengidentifikasi dulu ya masalah anak itu apa, kemudian distabilkan, dan hanya kita yang harus menstabilkan emosi kita ketika menghadapi anak, maka kita juga harus yang utama adalah menstabilkan emosi anak dulu, gitu ya. Jadi membuat anak itu ketika dipanggil di BK itu tidak merasa seperti kayak mau masuk penjara gitu ya. Jadi seperti kayak mau masuk kantor polisi. Jadi harus diinterogasi terus secara
berlebihan, artinya tidak sesuai dengan aturannya, yang membuat siswa itu akan semakin tidak mau mengakui kesalahannya karena sudah dicecar dulu dengan justicementnya para guru yang langsung menghukum. Dibiarkan anak itu bercerita, dan jadi dengan santai gitu, kemudian anak pula nanti yang mencari solusinya. Jadi makanya kita sebagai manajer itu tadi, jadi kita harus menyusunnya. Anak itu dari dia nggak mau ngaku, kemudian bagaimana caranya agar anak itu mau ngaku, kemudian bagaimana anak itu mau menyelesaikan masalah. Jadi kita hanya sebagai monitor saja, harus mengarahkan gitu ya. Kemudian sampai penyelesaian masalah. Jadi anak itu sendiri yang menyelesaikannya gitu. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, membentuk budaya positif dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya ketika nanti di dalam kelas, apalagi sebagai wali kelas, itu hendaknya membuat keyakinan kelas agar suasana budaya positifnya bisa diterapkan, dibudayakan, gitu ya, secara berkesinambungan. Jadi buat pertanyaan pemantik dulu agar anak itu bisa mengerti apa sih yang harus mereka tuangkan dalam bentuk tulisan, pendapat apa yang harusnya bisa mereka curahkan untuk membuat sekolah ini bisa nyaman gitu ya, kemudian mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya untuk mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya menurut si Hajar Dewantara. Jadi pertanyaan pemantiknya apa saja gitu ya. Jadi bisa tentang peraturan atau tata tertib yang nggak ada, apakah memunculkan budaya positif. Jadi yang pertama tentang budaya positif tentang peraturan. Kemudian bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Standar pendidikan nasional itu bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Contohnya misalkan begini, bahwa ketika kita menyuruh anak untuk tidak terlambat datang ke sekolah, itu keyakinan kelasnya. Tetapi gurunya masuk kelas datang terlambat, boleh nggak itu Bapak Ibu? Harusnya tidak boleh. Maka ketika kita membuat keyakinan kelas terhadap siswa, maka kita juga harus berubah. Diri kita dulu yang harus berubah. Ya, di teori kontrol tadi. Jadi tidak ada yang bisa merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Dan dirimu tidak bisa merubah orang lain. Ya, itu bahwa motivasi internal lah yang menjadi pokok penyelesaian. Jadi penyelesaian dari motivasi intrinsik itu sendiri. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan sekolah itu dia jelas gitu ya. Tapi kalau di keyakinan dia lebih abstrak.
Terus pernyataannya pernyataan yang bersifat umum. Kemudian dibentuknya dalam bentuk positif. Jadi jangan membuat kalimatnya tidak datang terlambat ke sekolah. Itu kan kalimat yang negatif ya. Bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia-nya. Jadi datang tepat waktu ke sekolah. Kalimatnya berupa kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi poinnya antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Jadi kalau terlalu banyak malah tidak hafal anaknya, tidak mudah diingat, jadi tidak dilaksanakan keyakinan kelasnya itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu tadi melalui curah pendapat. Dan itu nanti akan ditinjau ya dalam kurun waktu tertentu. Jadi bersama wali kelas dan juga siswanya, apakah itu perlu diperbaharui atau tidak. Di kegiatan pendalaman keyakinan kelas, itu memperdalamnya dengan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Kegiatannya ada kegiatan yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi caranya anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok memiliki kertas. Kemudian salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar dan diberikan kepada kelompoknya. Selanjutnya ini misalkan tentang hormat. Tampak sepertinya, berarti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Jadi ada positif dan negatifnya. Kemudian misalkan menyapa tamu, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Itu contohnya. Dan itu nanti dibuat, dikumpulkan, kemudian didiskusikan, kemudian diambil kesimpulannya. Hingga nanti bisa diterapkan, bisa ditempel di kelas. Demikian Bapak Ibu praktik baik tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita ya yang tidak baik yang sudah kita lakukan selama ini, mungkin berlama-lama berbelasan tahun kita lakukan. Mari bersama-sama kita memperbaikinya perlahan tetapi pasti, gitu ya. Dan ini keberlanjutannya tentu ada guru BK, kemudian kesiswaan yang sering bertemu masalah-masalah. Nah, proses penyelesaiannya mohon kedepannya bisa menggunakan posisi kontrol, terutama di posisi sebagai manajer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi bisa minha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih tadi Bu Yuniarti selaku salah satu calon guru penggerak kita
angkatan ke-10 Bu ya, sudah berbagi kita tentang bagaimana berbudaya positif ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan beliau bagaimana kita menyikapi segala permasalahan-permasalahan dari siswa dan siswi kita, yang tentunya anak-anak kita ini kita lihat merupakan proses dari anak-anak menuju remaja, bahkan dari remaja menuju dewasa. Berbagai teknik cara yang kita lakukan tentunya kita harapkan berdampak positif terhadap perubahan-perubahan perilaku atau karakter anak kita. Alhamdulillah tadi Bu Yuniarti sudah memberikan solusi bagaimana pendekatan kita kepada anak didik kita, sehingga dengan kesalahan-kesalahan yang mereka buat, mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu karakter atau perilaku yang tidak pas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dengan disampaikan apa oleh Bu Yuni tadi, ini menjadikan salah satu solusi bagi kita untuk kedepannya bagaimana kita menghadapi perilaku siswa atau anak-anak didik kita, yang tentunya kita melihat bahwa anak didik ini dalam proses perkembangan ya, atau pengembangan, mencari jati diri. Nah, ada saatnya mereka juga harus kita tahu kira-kira seperti apa yang mereka harapkan, sehingga kita tidak selalu memvonis dan menyalahkan anak didik kita semuanya. Mungkin itu, terima kasih kepada Bu Yuniarti yang sudah berbagi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita lakukan dan mudah-mudahan memberikan perubahan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Sukabumi. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih juga sudah ikut serta ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Yuniarti. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ropensis, rekan dari Bu Yuniarti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sukau, akan memberikan umpan balik terkait diseminasi yang sudah Ibu Yuniarti lakukan di SMA Negeri 1 Sukau tentang budaya positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama para guru, karena memberikan pengetahuan tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan murid, terutama bagi murid yang bermasalah. Kami yang biasanya menggunakan cara penghukum untuk menyelesaikan masalah siswa, sadar betul bahwa itu adalah salah. Kami tahu istilah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Semoga ke depan guru-guru SMA Negeri 1 Sukau dapat menerapkan langkah-langkah baik yang sudah disampaikan Ibu Yuniarti. Semangat terus untuk Ibu Yuniarti, jangan lelah untuk berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.